Betul nggak? Kalau guru saya bilang itu saya rajanya kafir. Oh, rajanya kafir loh. Kok bisa gitu, Pak? Ya, karena saya mengajari pendeta-pendeta di bawah saya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Juga mantan kafir ya, Pak ya? Betul nggak? Kalau guru saya bilang itu saya rajanya kafir. Oh, rajanya kafir loh. Kok bisa gitu, Pak? Ya, karena saya mengajari pendeta-pendeta di bawah saya kan ya. Oh, tahun berapa tuh, Pak? Eh, sudah lama ya, 20 apa? Ya apa? Saya masih mulai saya single kan gitu. Dari single Iya, iya. sebelum berumah tangga. Iya, iya. Saya udah mengajar pendeta-pendeta. Bapak ini apa? Lulusan STT atau apa gimana? Iya. Di STT mana, Pak? STT Joshua itu. Joshua. Iya, Di kota? di Kota Batu, cabangnya No Mention Medan. Oh, di Batu atau Batu, Pak? Batu ya. Oh, Batu, Ya, bukan Batu itu kan orang apa? Orang Jawa bilangnya Batu. Batu ya. Ya, Iya, lebih iya, mantap, iya. lebih mantap ya. Yang benar Batu kan, Pak ya? Tulisannya Batu gitu ya. STT, Ya, semua kita anggap benar aja. STT apa Pak tadi? Joshua. Iya, Joshua. Oke. Tahun berapa inget, Pak? Ya, itu yang apa? Filenya udah hilang. Oh, filenya udah hilang. Iya. Hilang atau dihilangkan sama... Ya, saya merasa nggak butuh ya surat. Oh. Termasuk surat nikah saya kan buang waktu ya. Oh gitu? Iya. Karena sudah sapir nggak perlu, ternyata terakhir ini dibutuhkan. Saya urus lagi itu. Saya urus lagi. Untung masih ketemu ya. Oh gitu? Datanya di catatan sipil. Ijazah STT-nya Bapak malah Bapak buang? Saya apa? Saya anggap kan nggak berguna, itu masa lalu ya. Oh, masa lalu. Iya, iya. Tapi ingat nggak Pak kira-kira tahun berapa? Eh, sebelum 2000 apa gimana ya? Sebelum 2000? Iya. Sebelum 2000. Tahun berapa? Bapak masuk kuliah tahun berapa? Masuk Bapak kuliah. SMA-nya angkatan berapa? Tahun berapa SMA-nya? Saya lulus sekolah itu tahun 91 apa 90 ya? Oh, 91, 92 ya. Iya. Pak, mohon maaf Pak, mic-nya ada mau lepas Pak. Oke. Oh, enggak mau kompromi itu. Oh, iya. Oke, terus Bapak lulusan STT Joshua. Waktu itu yang di STT ini apa Pak? Jurusan apa? Apa? Misi? Jurusan misi atau apa? Teologi? Evangelisasi. Evangelisasi. Oh, berarti memang Bapak jurusannya memang untuk penginjilan gitu Iya, ya? saya memang impian saya itu jadi penginjil dunia. Bukan pendeta. Kalau pendeta kan hanya di satu tempat ya. Heeh. Kalau penginjil kan saya bisa keliling-keliling. Oke, berarti Pak Randi setelah lulus STT itu menjadi gembala sidang atau enggak? Enggak. Enggak ya? Iya, enggak. Keliling, Keliling ya. cari Malah, jiwa gitu Pak? ya, pendeta-pendeta di bawah saya yang stay ya. Saya nggak suka stay ya. Nah, kemana aja Pak? Kelilingnya kemana aja? Cuma di Indonesia aja Indonesia, atau hampir termasuk ke luar negeri ya. ke luar negeri juga? Iya. Kemana itu? Termasuk ke apa? Sampai ke Amerika? Yang banyak itu Amerika ya. Oh, malah Amerika. Amerika juga penginjilan juga sangat aktif ya Pak ya? Iya, iya, iya. Terus kebetulan dulu yang awal-awal ada penginjilan Indonesia Amerika itu saya ada dalamnya. Penginjilan Indonesia Amerika. Amerika, Itu yang lembaga apa itu Pak? Title-nya itu apa? Indonesian United States Evangelization. Oh, oke. Iya. Jadi kerjasama Amerika sama Indonesia Iya, gitu iya, untuk evangelisasi. Iya. Oh, oke. Terus gimana ceritanya Bapak kok bisa sampai ngajarin pendeta-pendeta itu? Ya, spesialnya tuh saya nggak tahu cerita ya. Tiba-tiba saya ketemu teman ya, ngomong ya bla bla bla. Ternyata saya difungsikan di situ ya. Ya, saya apa? Dia tanya apa? Ya, dia tahu prestasi saya ya. Saya memang selalu berprestasi baik di sekolah ya, mulai SD sampai selesai. Itu terus apa? Ini teman-teman dekat ya. Saya ditawar oke saya. Itu Bapak waktu ikut lembaga itu, Bapak sebelumnya di Indonesia sudah berada di bawah gereja apa gitu Pak? Saya sempat awal-awal saya di gereja Pantekosta. Ya. Pantekosta? Iya, Namanya gereja apa? Gereja Pantekosta El Shaddai. El Shaddai. GPD El Shaddai. Oh, di Terus kota? di Kota Batu. Di Batu itu. Ya, terus selanjutnya ini saya masuk Ekumene. Terus sama gereja Tauhid ya. Gereja Tauhid. Iya.
Di mana tuh Pak gereja Tauhid Pak? Di Malang ada, di Batu mulai perintisannya. Oh gitu. Iya. Itu gembalanya bukan Bapak? Bukan, saya ya salah satu fungsionaris saja ya. Oh. Iya. Gereja Tauhid itu berarti gimana Pak? Enggak Ya. atau itu enggak enggak menerima Trinitas atau gimana? Iya, dia menesakan Tuhan dan Yesus hanya utusan ya. Oke. Iya. Ya mirip syahadat kita, cuman belakangnya beda ya. Oh, jadi syahadatnya Yohanes 17:3 Pak? Iya, iya. Masih ingat ya Pak? Iya, Masih ingat nggak Pak Yohanes 17:3 ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi mereka menolak Trinitas. Iya, betul, iya. Baru tahu saya ada gereja Tauhid gitu. Iya. Terus waktu Bapak di lembaga yang Indonesia Amerika itu kegiatannya jadi apa aja Pak? Yang banyak ya mengajar pendeta-pendeta asing yang mau terjun ke Indonesia Oh, dan pendeta Indonesia yang mau ke luar negeri. oh gitu. Iya. Itu mengajarinya di Indonesia atau di luar negeri? Ya di Indonesia ya di luar negeri. Oh gitu. Jadi kalau yang di luar negeri Bapak mengajari pendeta yang mau ke Indonesia. Termasuk ya. Gitu. Iya. Terus kalau Bapak ngajari Indonesia mengajari pendeta yang mau ke luar negeri gitu. Iya, iya. Terus ada juga yang sudah di dalam ini yang kita ada pemantapan ya. Dari luar itu kita mantapkan lagi ya. Dari luar maksudnya yang dari luar negeri ke Indonesia. Iya, kita terus mantapkan dimantapkan. sebelum mereka lebih yakin ini kita kasih pemantapan lagi ya. Oh. Iya. Yang dari luar itu berarti ke Indonesia memang tujuannya untuk Iya, penginjilan, betul Pak? ya, iya. Ke daerah-daerah pelosok. Iya, iya. Sampai buka gereja nggak, Pak? Mereka enggak buka gereja, yang penting jadi Kristen aja. Oh. Itu dilepas ya. Oh, targetnya adalah mengkristenkan orang di luar Kristen gitu. Iya, iya. Untuk dijadikan jemaat gereja atau untuk dijadikan misionaris, Pak? Kita seperti apa? Seperti sales tanam ya. Apa? Seperti sales tanam ya. Sel? Sales tanamnya ya. Dia harus membuahkan ya, jadi buah juga itu. Sales apa tadi, Pak? Sales tanam. Oh, sales tanam. Iya. Iya. Jadi dia menjadikan orang untuk menjadi misionaris lagi iya, gitu. Iya, maksudnya dia harus berbuah banyak ya. Oke. Kita nggak merasa mengkristenan, kita kan membuang istilah kristenisasi atau kata salib, kita kata gereja. Itu kita hindari. Dik, tolong tutup aja, Dik. Secara umum kan masyarakat Islam sudah jemu dengan kata itu ya, kalimat-kalimat itu ya. Jadi kita yang banyak itu kita pendekatan kita ya, approach kita ke Tutup, Dik. humanity ya. Humanity. Iya. Oke. Jadi pada waktu mendekati orang untuk dikristenkan Iya. melalui cara humanity. Iya. Iya. Dengan apa, Pak? Bantuan kemanusiaan gitu atau apa? Termasuk ya, itu kita kasih sampel ya. Ya, politeness itu kita contohkan ya. Oke, kesopanan Iya, gitu ya. terus apa? Keramahan. Walaupun di Islam itu kan sudah bukan hal baru, tapi Iya. yang masyarakat itu lebih real itu kayaknya lebih enjoy ya, lebih senang. Ya. Itu di daerah mana aja, Pak? Kalau Indonesia hampir seluruh ya. Seluruh? Ya, iya. Enggak, di Indonesia di semua provinsi. Hampir seluruh. Kita Hampir memang semua. saat titik-titik tertentu memang kita sudah kasih orang. Memang ada berapa orang, Pak, yang keliling di Indonesia yang melakukan misi itu? Ya sebelumnya kalau jumlah kita nggak terlalu nggak tahu memang kita Nggak tahu pasti. atau nggak dikasih tahu ya. Terus itu cuman setahu saya setiap kota, setiap daerah pasti ada satu titik. Oh gitu. Ya. Setiap Kayak kota. diaspora kan akan berkembang dengan sendiri ya. Oh gitu. Terus untuk kristenisasi ini kita nggak perlu membuat statement atau mengatakan kristenisasi. Kalau orang sudah kasih pengertian ya, secara otomatis dia akan jadi Kristen sendiri. Oh gitu. Dia kasih pemahaman Alkitab sedemikian rupa ya. Secara nggak langsung mereka akan menerima. Iya. Dan kalau saya ketemu orang ya awal-awal ya, 2-3 kali itu saya nggak yakin kalau orang itu nggak menerima saya. Kita persahabatan, kita jalan.
Oh, secara natural gitu aja. Iya, iya, iya. Terus? Ya akhirnya mereka bisa menerima ya. Kalau dari ini malah saya untuk bukti apa supaya secara hukum itu saya nggak dibantah orang ya. Itu saya minta persetujuan dan ada tanda tangan itu. Oh gitu. Ya. Jadi saya kan nggak melanggar apa, bukan program kristenasi macam-macam. Itu kan hanya program kemanusiaan. Ya. Oke. Ya. Jadi Bapak minta sampai orang yang masuk ke Kristen itu sampai tanda tangan di surat pernyataan. Ya, bahwa supaya Bapak nggak disalahin gitu. Ya, jadi pintar juga ya. Ya. Begitu rupanya. Ya. Kita kan Kristen kan kita harus jadi ular kan ya. Cerdik seperti ular Pak ya? Iya. Oh, iya. Tulus seperti merpati. Betul ya. Oke. Iya. Jadi supaya nggak diajar masa gitu. Ya, ada surat pernyataan gitu ya. Kita kadali ya, kita kadali. Kadali. Iya. Oke. Iya. Itu Bapak lakukan kegiatan itu kira-kira di tahun berapa Pak? Masih ingat Pak? Kayaknya 2000-an ya, kayak 2000-an. Ya. Tahun-tahun 2000-an. Nah, sebelum kurang lebihnya 2000 lah. Ya. 2000-an. Ya. Oke. Berapa lama Bapak melakukan kegiatan itu Pak? Saya SMP kelas 2 kelas 3 itu udah aktif ya. SMP? SMP usia SMU. SMP. Oh, SMP sudah aktif. Sudah aktif. Ya. Aktif apa, Pak? Kegiatan apa? Kegiatan ya kekristenan itu. Gereja itu. Iya. Saya sudah bisa saya bisa khotbah itu kelas 2. SMP? Iya. SMP kelas 2 udah khotbah, Pak? Sudah bisa khotbah. Nah, terus yang dikhotbahin siapa, Pak? Orang-orang tua gitu? Ya kebetulan waktu saya ada dikasih kesempatannya. Pertama ke pemuda-pemuda ya. Oke. Terus ada sekolah minggu. Terus ke dewasa umum ya. Oh. Iya. Ya. Jadi memang dari kecil udah ada bakat pendeta ya, Pak ya? Ya enggak tahu orangnya yang katakan itu. Orangnya saya enggak mau berani ya. Enggak berani katakan ya, orang yang katakan itu iya. Katanya saya ada talenta ya itu. Iya. Terus apa artinya waktu Bapak melakukan kegiatan penginjilan itu biasanya ditargetkan nggak Pak? Harus bisa menjala jiwa berapa orang gitu? Ya, bukan sebetulnya itu istilahnya bukan target ya. Jadi buah itu harus real. Ya. Istilahnya padi ini sudah menguning. Itulah dulu ya. Ini kan harus dituai betul. Ya. Penuai ini kalau orang tani kan jangan sampai terbuang ke tanah kan ya. Jadi ini harus kita tuai betul ya. Tapi tidak ditargetkan harus berapa gitu enggak? Ya. Bebas tapi, ya bebas. Tapi pokoknya sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Tapi laporan kan real ya. Terus Bapak itu sistemnya kalau gitu tuh dulu waktu di lembaga itu sistemnya digaji atau dapat bonus gitu Pak? Kalau apa ya? Ya bisa gaji, bisa bonus ya itu. Yang penting kan itu ada support aja. Ya. Terus kalau untuk kebutuhan saya itu sudah lebih. Dipenuhin semua ya. Ya. Terus kalau untuk ada satu proyek ya, ada banyak pengusaha-pengusaha mereka ini peduli. Oh support gitu ya. Terus jadi, keluarga pendeta-pendeta murid saya yang banyak pengusaha itu ya peduli. Peduli. Jadi kalau begitu yang Bapak ajari kepada pendeta-pendeta itu sebenarnya ilmu bagaimana menjalankan misi kristenisasi berarti ya? Iya, betul. Itu ya? Bukan teologi berarti Pak? Ya, kristenisasi sama teologi kan nggak bisa dipisah ya? Ya bukan. Maksudnya yang Bapak ajarkan kepada pendeta-pendeta itu sebenarnya adalah teknik-teknik atau strategi kristenisasi gitu ya? Iya, termasuk ya. Gitu ya? Iya. Bukan ngajarin teologinya gitu kan? Ya, kita ya. Apa termasuk? Ya termasuk ya. Kalau mereka nggak punya ilmu ya. Loh, kalau sudah jadi pendeta kan pasti sudah punya ilmu teologi dari ST. Tapi ketika mau terjun ke lapangan, itu yang harus strategi di lapangannya kan begitu? Ya, kita memang mengajari strategi itu ya. Tapi untuk apa?
main sainsnya ini kita kasih juga ya. Main sains tuh maksudnya? Apa? Ya ilmu utama teologi kan kita kasih ya. Maksudnya main sainsnya. Iya, Oke, iya, oke, iya. oke. Jadi mereka ini supaya nggak berjalan dalam kebutaan itu. Oke. Iya. Diperdalam lagi gitu Iya, maksudnya iya, teologinya iya, diperdalam iya, lagi. Oh, iya, iya. Gitu ya sampai Ya, istilahnya dipersiapkan betul-betul ya, gitu ya. ya. Kita tahu kan di luar sana ya, Nun Sewu ya. Para tokoh-tokoh mereka kan bukan orang bodoh ya. Iya. Jadi kita harus membekali ya hampir komplit ilmu ya kita ya. Mau bidang ekonomi, bidang apa ya. Kalau kita terjunkan, jadi mereka bisa mandiri. Iya. Iya, iya. Itu kalau yang dari luar ke Indonesia, terus mereka tinggal juga di pedesaan-pedesaan gitu. Iya, mereka senang ya. Malah seneng. Senang ya. Makan tiwul gitu. Iya. Apa kalau di kampung itu urap-urap itu, wah senang mereka. Oh, malah makan urap. Ya urap-urap itu senang terus apa? Kadang itu wah banyak yang orang desa itu malah apa? Malah senang. Menyambut ya. Iya. Kan merasa ada orang asing datang ya. Apa kan beda ya. Rambutnya putih macam-macam ya. Iya. Apa memang terus senang ya. Ya kan karena memang dasarnya orang Indonesia kan sudah ramah ya. Iya, ya betul. Jadi kalau ada orang asing ya tetap dilayani dengan baik gitu ya. Apa mereka ini nyaris nggak ada anggaran makan ya. Nyaris Nggak ada anggaran makan kan nggak perlu lagi beli ya. Oh, karena dikasih Kuasi terus. orang kampung itu ya. Oh. Jadi sampai lebih-lebih ya. Malah gitu ya. Ya buah ya macam-macam tuh lebih-lebih. Loh, kalau Pak Randi ini hanya mengajari pendetanya atau ikut terjun ke lapangan, Pak? Ya terjun, saya ngasih sampelan ya. Ngasih sampel? Iya, iya. Oke. Jadi kalau hanya teori kan nggak masuk ya. Iya, iya, iya. Nah, selama Bapak berkecimpung di dunia misionari itu, termasuk di dalamnya mengajari pendeta yang mau melakukan penginjilan, termasuk juga Pak Randi juga ikut terjun ke lapangan, itu Pak Randi ingat nggak sudah pernah murtadin berapa orang? Ini pertanyaan ini yang membuat saya ngeri ya. Karena kalau saya untung saya jadi Islam nggak dipukuli orang Islam ya. Saya dulu nggak berani mengatakan saya sudah Islam, nggak berani ya. Oke. Saya sembunyi-sembunyi apa? Ya, pokoknya saya sudah Islam beres ya. Ya saya waktu pulang ke kampung ya, ke rumah saya itu ya, karena saya merasa diri sudah Islam ya, ya saya sholat ke masjid kan ya. 1 kali 2 kali aman, 3 kali saya nggak aman. Kenapa? Didatangi lah saya sama apa? Begitu selesai sholat subuh itu, saya datangi ya apa sama tokohnya situ ya. Ada apa saya masuk masjid ya? Mereka tahu peran saya ini lebih dari pendeta ya. Oke. Terus jangan-jangan ada satu hal yang dibalik ke apa? Saya masuk masjid ya. Terus kalau malah dia mereka menawarkan enggak. Kalau saya benar-benar Islam ini harus ada ikrar ya. Ada perjanjian kan ya. Di atas segel atau meterai. Terus ada saksi ya. Sesuai prosesi mereka ya. Ya saya terima kasih ya apa? Karena mereka ada perhatian saya. Cuman intinya esensi yang paling perlu ya. Saya mau carikan apa? Momen yang paling bagus di sidang Jumat yang paling rame dan khotib yang paling terkenal saat itu ya. Cuman bagi saya enggak apa-apa itu di mana? Di mana di Batu ya. Di Batu. Ya, cuman bagi saya ikrar nggak terlalu penting. Yang penting itu kan esensinya aja. Buat apa saya berkor-kor jadi Islam tahu kalau laku saya bukan Islam. Yang penting praktisnya saya. Saya lebih senang itu sambung rasa, kita sharing, tukar pikiran itu ya. Nggak segampang saya masuk saya masuk Islam kan nggak semudah balikan tangan. Karena itu bukan cita-cita saya jadi Islam ya. Tapi tidak tahu ini saya dikasih dia sama aku dia Allah. Ya. Saya cita-cita saya malah impian saya itu jadi penginjil dunia ya. Oke. Tahu jadi Muslim. Iya, itu di luar dugaan. Tar dulu, memang Pak. sebelum saya Islam ini
kayak tempat-tempat Wali Songo udah tak kelilingi lebih dulu ya. Sebelum jadi Muslim, sudah Kalau mengelilingi tempat Wali Songo. Iya, kalau di agama sebelah kan ada tempat-tempat santo-santo. Oh, santo-santo ya. Kita tempat Wali Songo itu sudah saya kelilingi. Oke. Tunggu Pak, tadi saya penasaran Pak, yang sudah murtadin berapa orang tuh? Masih ingat nggak Pak berapa kali? Ya itu saya kalau jumlahnya itu tidak terhitung atau ya sudah nggak terhitung. Apalagi di bawah pendeta-pendeta di bawah saya. Berarti kan kayak multi level ya, dosa saya semakin banyak. Iya. Dosa jariah gitu Pak. Ya nggak tahu, saya agak ngeri kalau saya bicara ini saya ya untung saya nggak dipukuli orang Islam ya. Kalau orang Islam dendam kan saya sudah. Ya tapi kan gini Pak, Bapak walaupun memurtadkan sekian ribu orang, tapi ketika Bapak sudah menjadi Muslim kan Bapak sudah nggak punya dosa lagi. Sudah dihapus Pak dosa Bapak. Ya tapi. Ya insya Allah Pak, asal Bapak baik gitu. Ya tapi gitu, dulu kan saya awal jadi Islam tuh keluarga teman-teman itu nggak terima. Terus juga orang Islam aja mengatakan buat apa saya menjadi Islam cuma gitu ya. Jadi Bapak udah nggak ingat berapa orang yang dimurtadkan? Nggak ingat ya, yang banyak ya. Terus Kalau yang di Indonesia Bapak ke daerah mana aja? Ada ke Sumatera ya. Sumatera mana Pak? Sampai di Padang ya. Padang. Ya. Sumatera Selatan juga? Sumatera Selatan hanya Palembang. Ya. Termasuk Palembang ada. Lubuk Linggau juga? Ya, Lubuk Linggau ya. Oh, udah sebenarnya. Sudah ya. Terus ke mana? Ada Salak juga kan sana. Terus sampai ke Aceh nggak Pak? Aceh enggak ya. Oh, Aceh enggak. Ya. Di Padang gimana Pak? Di Padang? Padang banyak tantangan kan? Ya. Padang kan Islamnya kuat gitu. Ya, saya sempat bekerja sama dengan tokoh Muslim Minangkabau ya. Untuk apa? Ya untuk kerjasama kemanusiaan. Oh, kemanusiaan. Ya, dalamnya ya kita kemas sendiri kan. Oke. Ya. Jadi selalu bawa benderanya kemanusiaan gitu ya Pak ya? Ya, kita kan namanya salesnya Yesus ya. Jadi kita kemana-mana kan testimoni kita hanya tentang juru selamat itu ya. Ya. Salesnya Yesus. Emang Yesus perlu sales ya? Iya. Itu atas dasar itu Pak ya? Matius 28:19 Pak ya? Ya betul ya. Jadikan semua bangsa murid. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya itu salah satu pemicu saya itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Waktu Bapak menginjili dengan ayat itu Bapak tahu nggak kalau itu ayat sisipan Pak? Saya waktu itu jujur ya. Saya hanya terlalu antusias saja. Antusias. Jadi saya nggak pedulikan itu ya. Oke. Ya, saya tahu-tahu malah saya udah terakhir saya dapat beasiswa ke Amerika, ke Filipina. Beasiswa apa? Beasiswa teologi kan. Itu saya semakin blank ya. Dapat beasiswa semakin blank? Iya. Maksudnya gimana Pak? Semakin tinggi, saya rasa semakin tinggi ilmu yang saya capai ini, saya semakin blank ya. Saya bisa meyakinkan orang, tapi saya sendiri saya nggak yakin. Loh, gimana Pak? Ya itu ada beberapa ayat yang terasa menentang dirinya sendiri. Oh, enggak, maksudnya gini Pak. Waktu di STT itu diajarin nggak Pak kritik teks Pak? Ya. Waktu di STT kan Bapak dulu kan lulusan STT. Itu waktu belajar di STT itu diajarin kritik teks nggak Pak? Ya otomatis itu ya. Maksudnya contoh misalnya kayak ayat ini tidak otentik gitu. Ayat ini pasti tidak asli gitu diajarin nggak Pak? Oh kalau itu tidak terlalu mendetail, hanya sekedar formalitas ya. Formalitas. Iya. Nah maksud saya makanya tadi saya tanya, waktu Bapak menginjili dengan dasar Matius 28:19, itu pada saat itu Bapak tahu nggak kalau ayat itu sebenarnya ada ayat sisipan gitu Pak?
Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Saya mengajar itu ada berapa terjemahan ya. Tapi jujur saya nggak tahu Injil yang asli itu, saya nggak tahu. Nggak tahu maksudnya, nggak tahu apanya. Ya, maksudnya nggak tahu. dalamannya gitu. Iya. Oh. Saya Injil yang asli, yang benar-benar asli itu saya nggak tahu. Ya. Iya. Yang Bapak lakukan hanya mencoba mempengaruhi orang untuk masuk Kristen gitu. Iya. Oke. Itu kalau ada satu orang Pak non Kristen bisa Bapak injili itu sampai masuk Kristen, itu Bapak dapat bonus nggak? Saya rasa bonusnya tuh lebih-lebih. Apa tuh Pak? Bonusnya bukan hanya materi ya. Termasuk ada orang saya bisa menyelamatkan jiwa satu itu ya. Itu kebahagiaan saya udah luar biasa. Kebahagiaan pribadi. Saya pribadi ya. Terus kalau yang lain-lain itu kan otomatis. Tapi kalau materi gimana Pak? Bapak dapat materi? Ya kalau income kan sudah lebih-lebih ya tuh. Sudah lebih-lebih. Ya. Jadi bukan berdasarkan berapa orang yang Bapak masukkan gitu ya. Tapi memang Bapak sudah di cover untuk Iya, itu ya. Gitu ya. Terus apa? Ya kalau jumlah kan sudah otomatis saya tanggung jawab itu ya. Karena dari ayat itu saya sudah menjadi pegangan saya itu. Itu ya. Tadi Bapak, saya tertarik tadi waktu Bapak bilang saya bisa meyakinkan orang tapi saya sendiri nggak yakin gitu. Iya betul ya. Itu ada ya spesifik nggak Pak yang Bapak maksud itu? Ya itu salah satunya ya, banyak ayat ya. Salah satunya itu di Yohanes pertama ayat pertama aja. Oh Yohanes 1. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu dan Allah sendirian. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Nah itu ini kan ayat ini saya gunakan untuk meyakinkan orang bagaimana Yesus itu bisa menjelma menjadi manusia. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Nah, seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun, yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.